firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 31 dengan judul Aman dalam Tangan Tuhan. Kita tidak akan melihat seluruhnya, tapi kita akan membaca beberapa bagian. Mari kita melihat ayat 10 sampai berikutnya, tapi kita akan melihat satu-satu. Ayat 10 sampai ayat 14 dulu. Kasihilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranahlah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercelah, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang-barang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Raja Daud adalah raja yang sukses. Sejak awal dia dipanggil Tuhan dan dalam pemerintahannya. Walaupun dalam kehidupannya ada jatuhnya, tapi dia kembali dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam kehidupan dia sendiri mengalami pergumulan hidup. Pergumulan hidup yang tidak mudah, sangat menyakitkan dan membuat dia menderita. Siapa Raja Daud? Dia adalah seorang raja yang hebat, punya kuasa, punya kedudukan, punya tentara yang berpihak kepada dia, membela dia. Segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai seorang raja, sepertinya tidak ada yang mustahil. Apa saja yang dipikirkan, yang diinginkan akan ada begitu saja, tanpa ada usaha atau pergumulan yang berat. Itulah seorang raja. Berbeda dengan kita, yang kalaupun ada banyak keinginan, kita harus berusaha dengan keras untuk mencari, mendapatkannya. Bahkan kalaupun kita sudah berusaha, belum tentu kita bisa mendapatkannya atau sukses. Bahkan mungkin pergumulan kita banyak yang membuat kita lelah, sakit hati, menderita. Tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan terkadang kita jauh lebih banyak keluhan, lebih banyak kata-kata yang menyatakan diri kita itu sudah hancur dalam derita yang begitu luar biasa. Tapi sekali lagi, mari kita melihat kehidupan Raja Daud yang telah menulis kitab Mazmur, khususnya di bagian ini, yang menceritakan tentang dia sendiri yang walaupun sukses, ya walaupun mengalami begitu banyak dukungan dari orang lain, bahkan dia yang beriman kepada Tuhan, yang kalau kita lihat di dalam catatan Alkitab, Tuhan mengasihi dia karena dia adalah orang yang hatinya begitu rendah dan dekat kepada Tuhan. Tetapi siapapun dia dan apapun kedudukannya,
sebagai raja, sebagai orang beriman, orang yang dekat kepada Tuhan, dia mengalami satu masalah di dalam dirinya, satu kedukaan yang luar biasa. Dia sendiri mengatakan bahwa kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku dalam kesusahan. Ia mengakui bahwa dia sangat susah. Bahkan kalau kita membaca di sini, di dalam firman-Nya atau firman Tuhan, sampai matanya itu sakit. Saya tidak tahu apakah pernah saudara mengalami masalah hidup sampai menangis dan mata saudara itu bengkak dan sakit. Kalau kita sudah mengalami atau berada dalam situasi masalah seperti itu, dan mata kita yang sedih, menangis sampai sakit, itu berarti masalah itu bukan kecil, begitu besar. Mungkin kita pernah menangis beberapa saat atau menit, tapi kalau sebentar mungkin tidak akan mempengaruhi. Tetapi kalau berhari-hari, saya pikir itu akan mempengaruhi mata kita. Tidak ada waktu di mana dia tidak menangis atau bersedih. Makanya firman Tuhan katakan bahwa sebab aku merasa sesak karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranahlah jiwaku dan tubuhku. Pernah nggak kita mengalami satu pengalaman yang seberat ini? Ya mungkin kita pernah mengalami saat kita betul-betul terpojok di dalam masalah dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi inilah yang disaksikan oleh Raja Daud sebagai orang yang memiliki segala-galanya, bahkan beriman kepada Tuhan dan memiliki Tuhan yang hebat, tetap akan mengalami suatu situasi yang sulit. Ini menolong kita untuk mengerti bahwa saat kita sebagai anak-anak Tuhan mengalami pergumulan hidup yang berat, kita jangan kecewa dan putus asa yang berlebihan atau berusaha menyalahkan sini sana, bahkan Tuhan pun kita salahkan. Tetapi menolong kita untuk melihat bahwa ini adalah suatu yang lumrah di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang walaupun percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Penderitaan itu begitu sulit. Bahkan kalau kita melihat pengakuan Raja Daud, hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena aku sengsara, tulang-tulangku lemah. Habis karena duka. Tulangku keropos, lemah. Tubuhku sengsara. Nah, itu suatu kesaksian yang betul-betul dia berada di tempat yang bukan saja nol, tapi di bawah nol yang betul-betul menderita. Sesuatu yang betul-betul sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Atau kalau kita bisa bayangkan, orang itu hanya tidur saja di ranjang, tidak bisa buat apa-apa. Mau berdiri pun tidak bisa, mau berjalan pun tidak bisa. Yang mungkin ke WC juga malas, makan juga malas. Walaupun diberi makan, berhari-hari mungkin dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Betul-betul di dalam hidup yang sengsara. Hidupku habis dalam duka. Tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Berduka 1-2 hari biasa. Ya mungkin 1 minggu atau ya beberapa hari lagi. Tapi tahun-tahun hidupku penuh duka. Bayangkan bertahun-tahun ada duka. Itu suatu
pergumulan hidup yang sangat berat, yang sulit. Tapi sebagai orang yang percaya Tuhan, yang hidupnya sukses, yang banyak pendukungnya, dia tetap menyaksikan pengalamannya bahwa dia mengalami derita yang amat sangat ini. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun kita di dunia ini, kita akan mengalami suatu keadaan yang buruk, keadaan yang derita. Bahkan kalau kita membaca selanjutnya, seperti dia itu sudah tidak lagi mengurus tubuhnya. Bisa begitu. Sampai orang lain tidak mengenalnya, dia katakan. Atau orang-orang di sekitarnya atau yang pernah mengenal dan mengkaguminya sudah tidak peduli lagi dengan dia. Biarlah begitu aja. Seperti orang yang sudah tidak layak untuk diperhatikan. Bahkan dikatakan dia dihina terus-menerus, dikecilkan terus-menerus. Yang dia dengar bisik-bisik dari semua orang adalah semua menghina, semua menjatuhkan, semua memaksa kata-kata yang betul-betul merendahkan dia. Padahal di satu sisi dia adalah seorang raja yang boleh dikatakan sukses, yang boleh dikatakan dia adalah banyak pendukungnya. Tapi ada orang yang sudah tidak peduli dengan dia. Bahkan bisik-bisik dari banyak orang sudah terlalu negatif. Dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, tetapi diabaikan oleh banyak orang, dimusuhi oleh banyak orang. Bahkan dikatakan semua orang yang membencinya, menghinanya, mau berusaha menghabiskan nyawanya. Inilah kesaksian dari kehidupan Raja Daud, yang juga kita bisa katakan kita juga tidak lebih dari Raja Daud. Walaupun kita tidak sehebat dia, tetapi kita sesama manusia mengalami pengalaman yang hampir sama. Pergumulan kita berat, duka kita berat, sengsara kita berat, hati kita betul-betul penuh dengan kesengsaraan. Bahkan bisik-bisik di sekitar kita yang mungkin kita dengar sudah tidak lagi mendukung kita, sudah tidak lagi berpihak kepada kita. Yang ada adalah penghinaan. 1 hari, 2 hari, itu saja yang kita dengar. Kita penuh duka sepanjang waktu, tahun-tahun kehidupan. Bahkan kita merasa seperti semua orang mau membinasakan. Itulah pengalaman yang kita juga alami seperti Raja Daud. Tetapi apa yang kita melihat dari firman Tuhan ini adalah firman Tuhan sengaja memaparkan kepada kita bahwa siapapun kita, apapun status keimanan kita, kita tetap akan mengalami satu situasi yang berat. It's okay kita sedang mengalami pergumulan. It's okay kita sedang mengalami hinaan dari orang lain. It's okay sementara kita dalam hati yang penuh sengsara. Tetapi Raja Daud juga tidak berhenti di situ. Di dalam keadaan yang sesulit apapun, satu hal yang Raja Daud saksikan adalah dia tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita lihat ayat berikutnya, yaitu ayat 15 hingga ayat 19. Tetapi aku kepadamu, aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku menjadi malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik
atau orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mendapat makhluk dan turun ke dunia orang mati dan dibungkamkan. Biarlah bibir dusta menjadi keluh dan mencaci maki orang benar dengan kecokakan dan penghinaan. Raja Daud memberikan kesaksian dan contoh kepada kita. Di balik mengalami suatu masalah dan pergumulan yang sangat berat, dia tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap mengutamakan Tuhan. Tidak ada perubahan dalam imannya kepada Tuhan, dalam pikirannya yang sungguh-sungguh memikirkan kebesaran Tuhan, dengan hatinya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, ini memberikan kita satu contoh yang baik dalam kehidupan kita. Kita pun saat mengalami masalah seperti ini, bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana seharusnya kita berpikir? Bagaimana seharusnya kita berdiri di dalam iman kita? Karena itu, di dalam gereja bukan melihat orang-orang yang kudus, sempurna, tidak ada masalah. Tetapi kita berada di gereja, kita semua ada pergumulan, masalah yang sama untuk mencari Tuhan, dekat kepada Tuhan. Gereja adalah tempat kita saling mendukung, saling menguatkan di dalam apapun pergumulan dan masalah kita, supaya kita bersama-sama didorong, dikuatkan untuk tetap melihat Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Itulah gereja. Jadi di gereja kita tidak memandang rendah orang lain karena dia banyak masalah. Kita tidak menyingkirkan orang lain karena dia ada banyak masalah. Tetapi kita bersama-sama memberikan dukungan dan kekuatan. Kamu pun bisa menyelesaikan masalahmu. Dekatlah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ada kekuatan dan mujizat Tuhan bagi dirimu. Asalkan engkau jangan melarikan diri dari Tuhan. Asalkan engkau jangan berhenti bergantung kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan sebagai kesaksian Raja Daud, tetapi aku padamu ya Tuhan, aku berharap, aku bergantung. Inilah yang kita mau pelajari dari kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadi di saat kita mengalami pergumulan, it's okay kita menyatakan apa masalah dan pergumulan, kesulitan yang kita hadapi. Tetapi pada masa yang sama juga hati kita is okay menyatakan dengan kekuatan, kebanggaan kita kepada Tuhan. Aku terus beriman, percaya kepada Tuhan dalam apapun situasi sulit yang aku hadapi. Itulah aku. Mungkin orang akan menghina karena melihat saudara banyak masalah, banyak pergumulan, banyak kesusahan. Mungkin ada orang yang mengatakan, untuk apa percaya kepada Tuhan? Untuk apa ke gereja? Untuk apa berdoa? Untuk apa menyanyi, memuji-muji Tuhan? Untuk apa menyebut yang bahasa-bahasa rohani, kalau engkau saat ini tidak pernah selesai dari masalahmu? Orang bisa saja menghina dan menyindirmu demikian. Tetapi saat engkau mendengar semua kata-kata sindiran dan hinaan karena pergumulan beratmu, tetapkan hatimu, kuatkan hatimu seperti Raja Daud. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Allahku, kepadamulah aku tetap dan terus berharap kepadamu. Aku percaya bahwa Engkau akan menolong aku. Makanya Raja Daud kemudian berkata di dalam ayat 20 hingga 23, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah kau lakukan bagi orang-orang yang berlindung padamu di hadapan manusia.
Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbuatan lidah. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Dia akhirnya melihat tangan Tuhan membela, menolong, melepaskan, membebaskan, dan membawa dia betul-betul dipulihkan di hadapan Tuhan. Itu yang Raja Daud alami. Itu yang Raja Daud saksikan. Bagaimana dia melihat pertolongan Tuhan yang ajaib memulihkan jiwanya. Dan kemudian dia memberikan dorongan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang. Ayat 24. Orang yang dikasihinya, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Kemudian ayat 25. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Aku sendiri, kata Daud, mengalami masalah ini, kedukaan yang bertahun-tahun, sengsara, tidak bisa tidur, berhari-hari menangis, sakit mata aku, tetapi aku terus berharap kepada Tuhan. Allahku, Allah yang besar, aku berpegang kepada Dia, aku beriman kepada Dia, walaupun dalam situasi yang sulit. Dan aku telah mengalami, kata Raja Daud, pertolongan Tuhan, pembebasan Tuhan, kekuatan tangan Tuhan yang besar itu aku alami sendiri. Karena itu, bagi umat-umat Tuhan, dengarkanlah ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan dalam apapun situasi sulit yang engkau hadapi. Amin. Amin.